Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Adakah teman kalian yang tidak hadir hari ini? Tidak. Berarti semuanya hadir? Hadir. Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Fahriz pimpin doanya. Siap, Burisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rahman wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi wisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa birabbil falaq min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih untuk anak-anak kelas 5 yang sudah berdoa pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya, sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silahkan semuanya untuk berdiri. Sudah siap? Keluarkan suaranya ya. Ibu kota Keriangan, halo, halo Bandung. orang-orang sudah mereka Tidak berjumpa dengan kau. sekarang. Telah menjadi lautan air, mari bunga kembali. Halo Bandung, Ibu kota Keriangan. Halo Bandung, kota kenang. kenangan.
Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, merembung rambut kembali. Halo, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung. Tidak berjumpa dengan kau. Sekarang baik, silahkan semuanya untuk duduk kembali. Terima kasih anak-anakku semuanya yang sudah menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu yang berjudul apa? Jangan ragu-ragu dong. Apa? Halo, halo Bandung. Lagu wajib nasional itu ada beberapa macam ya, jenis. Satu, yang biasa kita nyanyikan pada hari Senin, pengibaran bendera itu apa? Berjudul Indonesia Raya. Kemudian ada lagi, contohnya apa lagi? Yang termasuk ke dalam lagu wajib nasional. Iya, pinter, Garuda Pancasila. Terus kemudian pada bulan kemarin, bulan Agustus, biasanya kita menyanyikan lagu apa? Yang berjudul apa? Judulnya apa dong? Hari Merdeka. Ada lagi contoh yang lain. Sering ya, pada hari Senin kita sering menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apalagi contoh yang lain? Contoh yang lain? Ada yang masih ingat? Iya, lagu wajib nasional. Banyak ya. Judulnya yaitu Mengheningkan Cipta. Dan ya, lagu yang lainnya. Itu berarti kita harus dipelajari ya tentang macam-macam lagu wajib nasional. Baik. Kita lihat di layar. Apersepsi. Nah, di sini apersepsi itu Ibu akan menanyakan tentang pembelajaran minggu ke belakang. Adakah yang masih ingat tentang pembelajaran minggu yang ke belakang? Ayo, Pak Riz mau memberikan perkataan apa? Siapa lagi yang masih ingat? Iya, berpikir komputasional. Ada lagi yang masih ingat? Yaitu tentang buatan. Pertama tadi apa? Tentang berpikir komputasional. Yang kedua? Iya, kecerdasan buatan. Terima kasih. Itulah pembelajaran pada waktu minggu ke belakang. Baik, selanjutnya. Di sini Ibu akan mengadakan ice breaking tebak suara teknologi. Ayo tebak suara apakah ini? Perhatikan baik-baik. Coba kamu tebak. Suara apa ini? Jam apa? Kurang keras? Baik, itu adalah suara dari jam waker. Selanjutnya. Ya. Suara apa itu? Google. Bisa ya. Kemudian selanjutnya tebak suara yang ketiga yaitu baik. Itu tadi yang ketiga itu adalah suara apa? Kipas angin. Nah, di dalam tebak suara itu ada beberapa gambar. Di antaranya adalah atau alarm ya. Itu biasa digunakan pada pagi hari ya. Nanti bisa membangunkan kita sebelum matahari
terbit. Kemudian ada Google, suara Google. Dan yang terakhir adalah suara kipas angin. Seperti contohnya sebelah ibu ya. Ini adalah contoh dari kipas angin. Baik, selanjutnya. Setelah kita mengetahui tentang berbagai suara, kemudian apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Apakah kamu pernah melihat alat-alat seperti ini? Pernah? Di sana ada gambar apa saja? Ada? Apa ini? Masih ingat? Vacuum cleaner digital. Kemudian ada apa lagi ini? Kalkulator. Pernah kalian kan melihatnya di rumah atau di warung-warung seperti ini? Ini biasanya suka ada di warung-warung ya untuk membuat minuman. Kemudian selanjutnya vacuum cleaner. Biasanya untuk membersihkan debu gitu ya. Secara otomatis yang ini. Ada yang digital, ada yang biasa gitu, ada yang manual. Kemudian ada ini apa? Gambar apa? Kalkulator. Pernah kalian melihat kalkulator? Pernah. Berguna untuk apa kalkulator? Untuk berhitung. Baik. Di sana ada tulisan mana yang termasuk ke dalam alat-alat yang cerdas dan mana yang termasuk ke dalam alat-alat non cerdas. Kalau non cerdas itu adalah mesin yang biasa, yang bisa dijalankan oleh manusia. Termasuk mesin cerdas di sana, gambar yang mana? Contohnya yang mana? Nomor 2, yaitu tentang vacuum cleaner digital. Terus kemudian ada 2 lagi yang termasuk ke dalam mesin non cerdas yang bisa dilakukan oleh manusia, yaitu pada nomor 1 dan 3. Baik, untuk selanjutnya kita lihat gambar lagi di depan. Untuk membuktikan betul atau tidak, kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial atau yang disingkat dengan AI. Kemudian, mari kita kenali mesin cerdas itu apa artinya dan mesin non cerdas itu apa artinya. Baik, selanjutnya kita lihat sebelum masuk ke dalam materi, marilah kita membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Untuk nomor 1, yaitu menjelaskan perbedaan antara mesin cerdas dan non cerdas secara sederhana. Kemudian yang kedua, coba bacakan. Yang kedua, Fahmi. Mengidentifikasi contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya yaitu silakan yang mau membaca nomor 3. Fahris. Memanfaatkan benda-benda di sekitar berdasarkan kecerdasannya. Iya, itulah tujuan pembelajaran pada hari ini. Ada 3 ya. 1 menjelaskan, 2 mengidentifikasi, yang selanjutnya yaitu apa? Mengelompokkan. Baik, terima kasih. Nah, sebelum ke dalam materi, di sini ada ice breaking ya, supaya kita itu belajarnya lebih santai ya. Instruksinya yaitu apabila ibu berkata botak, kalian pegang kepala. Apabila ibu instruksinya batik, berarti kalian memegang baju. Terus kemudian lanjut, kalau instruksinya batuk berarti menutup mulut apa hidung? Mulut ya. Baik, semuanya boleh berdiri.
Boleh berdiri ya, santai aja, jangan tegang ya. Siap? Siap tidak? Ya. Batuk, batik, botak, batuk, batik, botak, 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 batik, batuk, batuk, botak, botak, batik, 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 batuk. Iya, terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Terima kasih semuanya ya. Baik, untuk selanjutnya di sini Ibu akan menampilkan video tentang kecerdasan artifisial. Simak baik-baik ya. Oke, silakan perhatikan. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah khayal teman-teman saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Gambar foto juga menggunakan AI agar dapat disesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan board dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Kali lagi. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah hayalan teman-teman saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan board dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau
Baik, itulah video pembelajaran tentang AI. Apa sih yang dimaksud dengan AI? Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Apa sih penjelasan dari AI tersebut? Ayo, siapa yang membaca? Kelihatan tidak? AI atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Tadi contohnya banyak ya? Ada apa saja? Game, ada Google Map. Terus kemudian? Ya, ada lagi? Kalau di HP biasanya kalian membuat kata sandi bisa menggunakan apa saja? Angka, bisa menggunakan fitur dari wajah kita sendiri. Barangkali sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau siapa yang mau membaca tentang AI tersebut? Ayo, coba bacakan. Ya Pak, Caca, silakan untuk membacakan AI atau kecerdasan buatan. AI atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Iya, betul sekali. Ada yang bisa menambahkan lagi? Siapa yang membaca lagi apa dari arti AI tersebut? Farid, sok bacakan. AI atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Iya, baik. Itulah definisi dari AI yang sudah kita lihat di depan. Baik. Untuk selanjutnya, nah kan di sini ada juga AI adalah kecerdasan buatan. Itu artinya mesin yang bisa berpikir, belajar, dan merespon seperti manusia. Baik. Untuk selanjutnya, di sini ada berbagai gambar. Gambar apa saja di sana? Ayo tebak menurut kalian. Ada gambar apa saja? Terus? Lanjut. Oh iya. Terus kemudian, apa sih pengertian dari mesin tersebut? Pengertiannya apa? Mesin adalah. Terus? Jadi di sini ada berbagai macam ya. Macam-macam mesin cerdas dan ada mesin non cerdas. Menurut kalian? Menurut kelompok yang pertama ya. Yang termasuk ke dalam mesin non cerdas atau bisa dilakukan oleh manusia, contohnya apa saja? Dari keempat gambar tersebut. Ayo. Ya, betul. Yang kelompok 2 termasuk mesin mesin non cerdas. Apalagi? Kipas angin. Kelompok 3 yang termasuk mesin cerdas. Silakan pilih. Mesin cerdas. Ya, komputer, betul. Yang terakhir, kelompok 4 yang termasuk ke dalam mesin atau gini aja. Menurut kelompok 4, sepeda itu termasuk ke dalam mesin apa? Mesin non cerdas karena dilakukan oleh manusia. Baik. Jadi ada 4 gambar di sini. Ada sepeda. Kalian pasti pernah ya mengendarai sepeda? Pernah? Iya. Ada yang belum bisa pakai sepeda di sini? Ada? Semuanya bisa ya? Bisa. Baik, itu termasuk ke dalam mesin non cerdas ya, sepeda. Selanjutnya, contoh ini apa? Kipas angin. Kipas angin termasuk ke dalam mesin apa? Mesin non cerdas karena dilakukannya oleh manusia. Contoh, kalau sama ibu ya, tekan. Oh, berarti tidak berputar. Itu berarti harus disuruh sama manusia. Tapi kalau kita pengen
suasana menjadi tidak panas, yaitu dengan cara menekan on-nya, baru bisa mengeluarkan angin. Itu termasuk ke dalam mesin non cerdas. Selanjutnya ada gambar apa lagi? Blender. Kan bisa ya ditekan oleh manusia baru bisa berputar ya. Termasuk itu kan bisa buat apa saja kalau blender itu? Iya, minuman itu kan terdiri dari apa saja di dalamnya? Pertama ada air, kemudian dimasukkan es batu, kemudian dimasukkan apa? Minuman, contoh minuman saset. Baru kita tekan on-nya, kemudian bisa menjadi hancur. Setelah itu baru kita minum. Biasanya ada di warung-warung ya. Tuh tidak? Tuh. Selanjutnya mesin cerdas. Contohnya apa, Fahmi? Sini. Komputer. Nih, seperti yang ada di depan ini. Ini termasuk ke dalam mesin cerdas. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Untuk selanjutnya kita perhatikan. Di sini perhatikan ada contoh beberapa mesin cerdas. Mesin cerdas itu bisa mendengar, apalagi terus kemudian ada bisa belajar, kemudian bisa tanpa dilakukan oleh manusia. Contohnya apa ini? Robot vakum. Dia bisa tahu arah dan bisa menghindari tembok. Contoh ini adalah vacuum cleaner yang digital ya. Jadi kalau kita bisa itu dia bisa berjalan sendiri. Terus kemudian nabrak tembok. Dia itu tahu ada tembok di sana. Dia bisa berbelok sendiri. Itulah contoh dari mesin cerdas, yaitu bisa mendengar, berpikir juga bisa, belajar, dan merespon. Lanjut, Google Map. Google Map itu bisa memprediksi waktu tempuh dengan lebih akurat dan memberikan rute yang terdekat. Kalian pernah jalan-jalan tidak ke Bandung, ke Jakarta, ke Bogor, pernah tidak? Menggunakan mobil pribadi. Kalian itu tidak tahu jalannya, yaitu kita pergunakan Google Map. Ya, asalkan handphonenya itu ada datanya. Jadi kita bisa mengetahui jalan yang terdekat untuk menuju tempat yang akan kita singgahi, yaitu dengan menggunakan Google Map. Seperti itu ya. Itu adalah contoh dari beberapa mesin apa? Mesin cerdas. Ayo dong, jangan loyo, lanjut. Di sini lanjut lagi ada mesin non cerdas. Coba bacakan. Kelompok 1, mesin non cerdas. Apa? Nomor 1 yaitu apa ini? Ya, selanjutnya? Ya, terus kemudian? Tidak merespon, betul. Contohnya apa, Fahmi? Di sini apa ini gambar apa? Gambar kulkas. Pasti rata-rata di rumahnya mempunyai alat pendingin seperti ini atau yang disebut dengan kulkas ya. Rata-rata semuanya mempunyai untuk menyimpan barang yang mudah busuk ya. Contohnya seperti ikan itu disimpannya di mana? Di mesin atau di kulkas, yaitu di paling depan, paling atas atau ya yaitu freezer supaya tidak busuk. Selanjutnya contoh yang kedua dari mesin non cerdas itu adalah apa? Jam waker yang hanya berbunyi sesuai waktu, berarti itu harus menggunakan perintah ya. Perintahnya oleh siapa? Oleh kita sendiri, yaitu manusia. Ya, kalau kita tidak diatur, apakah akan berbunyi jam ini? Tidak ya. Jadi ini adalah termasuk contoh-contoh mesin non cerdas. Baik, kalian paham tidak
Tadi sudah ada beberapa gambar yang termasuk ke dalam mesin cerdas, mesin non cerdas. Contoh mesin non cerdas yang tadi udah Ibu terangkan. Mesin non cerdas apa saja? Sepeda. Betul. Ya, lanjut. Jam breaker. Lanjut, ada lagi tidak? Mesin non cerdas? Ini apa? Kipas angin. Banyak ya, blender, mixer gitu ya. Itu termasuk ke dalam mesin non cerdas. Kalau mesin cerdas, apa lagi? Laptop. Terus? Vakum cleaner digital ya. Terus kemudian? Google Map dan yang lainnya. Baik, berarti kamu semuanya paham ya? Kita lanjut materi yang selanjutnya. Nah, di sini ada perbedaannya antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Dari caranya, dari adaptasinya, kemudian pengambilan keputusannya. Siapa di sini yang akan membacakan perkataan atau perbedaan dari mesin cerdas? Ayo, siapa yang mau ke depan? Siapa yang belum? Ya, silakan untuk maju ke depan. Silakan untuk menerangkan atau membacakan dari mesin cerdas ini. Silakan. Mesin cerdas. Mesin cerdas, cara kerja, bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Adaptasi bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Pengambilan keputusan bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Iya, paham sampai di sini? Iya, silakan untuk duduk kembali. Nah, itu adalah berbagai pengertian ya, mulai dari cara kerjanya. Cenah gen di sini ya, mesin cerdas, cara bekerjanya bisa belajar di pengalaman dan memperbaiki kinerjanya sendiri tanpa diperintah oleh manusia. Lanjut, adaptasi bisa menyesuaikan dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Kemudian pengambilan keputusan, yaitu bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data gitu ya. Itu adalah pengertian dari mesin cerdas. Selanjutnya, mesin non cerdas siapa yang akan membacakan? Silakan ke depan. Siapa? Cheryl. Ayo maju. intervensi manusia untuk setiap keputusan. Ya, baik. Terima kasih Sheryl. Tepuk tangan untuk Sheryl yang sudah membacakan dari mesin non cerdas. Jadi perbedaannya, kalau mesin cerdas itu belajar di pengalaman. Kalau mesin non cerdas itu bekerja sesuai instruksi. Kemudian perbedaannya lagi dari mesin cerdas dan mesin non cerdas di adaptasi. Kalau mesin cerdas itu bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Kalau di mesin non cerdas itu tidak bisa menyesuaikan diri, berarti harus diperintah oleh manusia. Dan selanjutnya, sampai di sini, adakah yang mau bertanya tentang perbedaan mesin cerdas dan mesin non cerdas? Ayo, siapa yang mau bertanya? Kenapa tidak mengerti? Mengerti. Alhamdulillah kalau sudah mengerti. Selanjutnya, perhatikan gambar. Nah, di sini kalian bekerja sama bersama dengan kelompoknya masing-masing. Nanti di sini Ibu akan memberikan lembar kerja untuk kalian isi ya. Itu bekerjanya bersama-sama, bersama kelompoknya masing-masing ya.
Yang harus dipersiapkan yaitu ada gunting, ada lem. Lemnya bawa nggak? Bawa tidak? Ya, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. Kalian harus diisi. Di sini ada 2 tugas. Tugas pertama, tantangan si Robin atau robot pintar. Robot pintar. Bayangkan ya, kamu adalah si Robin. Contoh, kamu tes sebagai si robot pintar. Ngerti gak? Robot pintar. Nah, itu contohnya. Itu robot pintar. Ya, atau si Robin. Mesin cerdas yang bisa membantu manusia. Ya, si Robin teh mesin cerdas yang bisa membantu manusia. Tugas kamu sekarang adalah pilih contoh mesin non cerdas. Tadi kan ada berbagai macam atau di yang lainnya tidak sesuai dengan yang tadi Ibu cantumkan di depan. Contoh apalagi yang kamu ketahui. Terus kemudian kamu tulis. Lalu jelaskan bagaimana kamu bisa membuatnya menjadi cerdas. Paham? Itu adalah tugas yang pertama. Selanjutnya di sini ada tugas yang kedua. Kelompokkan mesin Robin. Perhatikan gambar pada kolom di bawah ini. Gunting dan tempel pada kolom mesin cerdas dan non cerdas. Di sini ada berbagai contoh. Ada kalkulator, blender, ada CCTV, ada komputer, ada Google Map, dan yang lainnya. Kamu silahkan gunting. Kemudian, gunting satu-satu ya. Kemudian tempelkan disesuaikan dengan mesin cerdas dan non cerdas. Kalian bisa saling bantu dengan kelompoknya ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak tentang pengerjaan lembar kerja peserta didik? Ayo. Tidak semuanya paham? Paham, alhamdulillah. Silahkan kalian mengerjakan ya, tidak usah terburu-buru ya. Dikarenakan waktunya masih lama, tenang saja. Silahkan kalian mengisi. Jangan lupa dikasih nama sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo keluarkan pensil atau alat yang lainnya. Tugas 1 kerjakan ya. Paham nggak? Paham. Cok. Paham nggak? Iya. Silakan. Bara boleh sebelah sini. Bertukar boleh. Sini duduknya. Biar seimbang. Silakan. Ya, di sini kamu isi dulu yang ini. Yang tugas pertama diisi dulu ya. Tugas pertama ya. Paham kan? Paham ya? Iya, paham. Cok. Nanti untuk tugas 2 setelah kalian mengerjakan tugas yang pertama. Silakan. Yuk. Boleh kalian mau mengerjakan yang tugas 2 dulu nggak apa-apa. Tugas yang pertama nanti boleh. Asalkan disiapkan peralatannya yaitu guntingnya. Ya. Sok. Boleh itu dulu. Gunting dulu nanti ditempelkan. Sok kerjakan. Ini. Guntingnya mana? Bawa gunting enggak? Bawa. Nih, sok kamu ini. Ini berbarengan dengan ini. Kamu yang tadi mana? Tas kecil.
Yang kertas kecil tadi mana? Nggak ditulis ke sini? Aduh. Jangan lupa kasih nama ya. Si Amin. Tadi kertas kecilnya mana? Sok, tulis ke sini. Ada. Ih. Kamanakeun. Di mananya kan? Enggak. Aneh. Ini dulu, Bara. Tapi kamu tadi ingat. Nah. Mana ballpointnya? Ini. Mana sini? Yes. Selanjutnya yang lain menggunting ya. Ini sobek aja. Ya, silakan untuk menempelkan, disesuaikan. Mengerti nggak? Mengerti? Ya. Kelompok 1 silakan untuk menggunting, kemudian ditempelkan di sini. Udah belum? Sok. Yang ini yang tugas pertama. Silakan. Ini tarik boleh. Yang lain menempel ya. Silakan tempel. Tempel.
Kelompok 4, adakah yang mau ditanyakan? Mengerti tidak? Ngerti. Mengerti? Ngerti. Silakan bantu ya, saling membantu ya.